Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Anak-anak ibu, sehat luar biasa? Yes. Oke, kita masuk ke pelajaran SBDP, yaitu dengan topik karya seni, kolase, mozaik, dan montase. Nah, kali ini kita mau berkreasi ya. Seperti yang pernah ibu terangkan, kalau kamu berkreasi, kamu selain menyalurkan hobimu, mengembangkan bakatmu, itu juga bisa menenangkan pikiran, dan salah satu juga yang tidak kalah penting yaitu mengembangkan otak kanan. Oke, baik. Adakah kamu yang pernah mendengar istilah ini? Kolase, mozaik, dan montase? Iya, ada beberapa ya. Mungkin yang paling sering yang pernah kamu kerjakan itu kolase ya. Oke. Baik, kita akan mengenal dulu satu persatu supaya kita tahu perbedaannya apa sih beda kolase, mozaik, dan montase. Baik, ready ya? Kamu udah siapin catatan kamu kan untuk mencatat hal yang penting? Baik, ada gambar burung itu di situ. Dan itu bukan digambar tapi ditempel dari daun bekas, oke, daun kering. Baik, kolase adalah karya seni tempel ya, bukan template. Tempel dua dimensi dari material atau bahan yang berbeda jenis. Artinya gini, kalau dua dimensi itu dalam bentuk gambar yang kita hanya bisa lihat tampak depannya saja, tampak belakangnya enggak, samping kanan kirinya enggak. Itu biasanya seperti ini tadi ya, kolase, bisa juga lukisan, foto, itu dua dimensi. Nah, kalau kolase ini menggambarnya itu dari benda-benda bekas sehingga terbentuk satu gambar yang indah dan bisa bahannya beda. Ini seperti ini, ada daun, ada ranting, ya kan? Ada juga kertas campurannya untuk pagarnya itu kan. Lalu bisa juga campur biji-bijian sehingga terbentuk suatu hasil karya yang indah. Baik, kolase dapat dibuat dengan teknik tempel, patung, ikat, jahit, dan rem. Jahit artinya tetap intinya membentuk dua dimensi, benda dua dimensi. Oke, benda apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kolase? Itu bisa daun kering maksudnya, bisa ranting, bisa batu-batuan, kulit kayu, pelupa pisang, dan biji-bijian banyak ya. Cuman kalau ibu sih, kalau secara pribadi lebih suka ketika benda yang dipakai itu adalah benda-benda bekas yang tidak digunakan kembali. Kalau biji-bijian bisa seperti jagung, kacang hijau, atau beras, itu sebenarnya kalau menurut ibu pribadi ya, itu bisa digunakan kembali. Sayang kalau dia dibuat kolase. Bahkan dalam waktu jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang lebih lama, ketika kita membuat kolase dari biji-bijian, akan ada muncul ulat-ulat, misalnya ulat atau kutu-kutu beras seperti itu. Jadi kalau nanti kita akan buat kolase, mari buat dari benda-benda yang memang gak dipakai lagi gitu loh. Jadi kita memanfaatkan benda yang sudah tidak terpakai lagi. Oke, kita sudah belajar tuh di bulan yang kemarin tentang lingkungan ya. Kamu ingat pelajaran kita ya. Oke, lanjut contoh kolase. Ini mari kita lihat contoh kolase. Ini dia. Dari daun-daunan ini nanti kamu juga kumpulin seperti ini, daun-daun yang sudah rontok ya, sudah berjatuhan, kamu kumpulin gitu loh. Dan itu bisa beda-beda bunga, beda daun, boleh silakan buat kreasimu. Ini juga, kalau boleh sih jangan tumbuhan yang sengaja kamu petik, karena kasihan juga tumbuhan itu harus dipetik. Kecuali kalau terpaksa sekali ada hal yang memang kamu pengen taruh dia itu daun yang hijau, tapi sebenarnya lebih bagus daun kering. Bahkan kalau boleh kamu keringkan dulu, jadi dia akan tahan lama dibandingkan daun hijau yang kamu tempel. Oke? Baik, contoh kolase lagi nih dia juga sama ya. Dari bayangin kalian itu bagian dari bunga itu yang dipecah-pecah sehingga terbentuk burung yang warna pink itu ya, dengan sayap merah tua. Nah, bahkan bisa juga buat seperti ini, lambang negara Indonesia dari potongan-potongan campur ya, dari biji, ada kertas-kertasnya, ada bijinya juga ya kan. Oke, next. Nah, mozaik. Apa itu mozaik?
Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3. Artinya bisa 2 bisa 3, 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi tadi seperti lu bilang dia berbentuk seperti lukisan ya, atau gambar atau foto. Kalau 3 dimensi dia ada panjang, lebar, tingginya, jadi ada ruang. Dari bentuk, dari bagian apa, dari apa dibuat? Dari kepingan dengan jenis bahan yang sama. Nih kalau kita lihat gambarnya sama-sama kertas, ya kan, kepingan atau potongan-potongan kertas misalnya gitu ya. Nah ini juga sama, dibuatnya dengan ditempel. Nah apa saja bisa dijadikan bantu mozaik. Itu yang pertama bisa kepingan cangkang, artinya cangkang dikumpul sehingga terbentuk, lalu ditata jadi mozaik, ya kan, yang 2 dimensi. Bisa juga 3 dimensi, nanti kita akan lihat. Dari keramik, kertas juga boleh. Oke, ini contoh nih dia yang mozaik ini dari keramik nih teman-teman. Nah cantik sekali ya. Walaupun mungkin nggak persis sama ukurannya, tapi mendekati ya. Jadi dia dibentuk jadi satu gambar yang indah, keren sekali ya. Oke, kemudian contohnya ini 3 dimensi. Kalau tadi kan 2 dimensi seperti ini ya, lukisan ya. Ini lukisan kan, kita hanya bisa lihat dari sisi depannya, sisi belakangnya kelihatan, di sampingnya kelihatan. Tapi kalau ini lihat, nah, dari depan kelihatan, nanti kalau kita putar samping kanan kiri belakang bisa kita lihat. Dan kita bisa mengisi sesuatu di atas di dalamnya. Makanya ini disebut 3 dimensi. Oke, lanjut. Ini juga 3 dimensi di tempat tisu ya, yang buat dari bahan kulit kelapa. Bayangin kalian, luar biasa mengerjakannya ya, dari benda-benda bekas. Maka tadi seperti Ibu bilang tadi, kalau boleh nanti kamu membuat kolase pun, atau pengen nanti buat mozaik ataupun montase, mari manfaatkan benda-benda bekas yang memang tidak digunakan kembali. Jadi benda tersebut menjadi berguna kembali ya. Oke, next, montase. Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi gabungan dari gambar. Wah, gambar Ibu salah ini ya. Bukan gambar Doraemon lagi harusnya. Oke. Gambarnya sudah jadi, kemudian tempel membentuk makna baru. Juga teknik tempel. Oke. Gambarnya bisa gambar dari majalah, koran bekas, poster maupun media cetak. Ini dia. Coba ini dia. Oh, ini diambil dari beberapa gambar, digunting-gunting, lalu dijadikan satu cerita atau kumpulan. Itu misalnya situ ada gambar Menara Eiffel-nya, Upin Ipinnya, baru ada juga foto anak bersangkutan, ada kucing, ada SpongeBob terbang, ada sel terbang. Itu mereka gunting dari sumber yang lain, misalnya dari majalah atau dari koran atau dari media cetak lain, tadi gambarnya atau dia printnya, lalu ditempelin jadi satu hasil karya yang indah, ya kan? Bahkan bisa jadi satu cerita. Ini dia contohnya juga lagi. Ini ada lomba, tapi ada juga si pembuat gambar juga ada fotonya. Oke, next, contoh montase ini dia agak nih. Lihat gambar pepohonannya, gambar itu candi itu ya, kemudian ada burung langit, itu semua gambar tempelan. Diambil dari sumber lainnya, digunting lalu tempel. Oke, ini juga demikian nih, gambar-gambar orangnya ditempelin. Yang ada situ sebenarnya gambar pemandangan, lalu ada gambar-gambar. Inilah yang disebut dengan montase. Jadi ada kisah baru setelah mereka menempelkan gambar-gambar tersebut. Baik, selesai. Sedikit ya materinya. Nah, tugasmu apa? Buatlah sebuah karya seni kolase dari bahan dedaunan kering. Ingat, kamu mau bentuk apa aja bebas, tapi bahannya dari dedaunan kering. Artinya kamu tidak perlu sampai memetik tanaman, daun-daun yang sisa aja. Nah, daunnya apa? Bebas, kamu bebas memilih. Kan kolase tadi dari berbagai bahan ya. Jadi kamu boleh ambil ranting, tapi ingat, jangan sengaja dipetik tanamannya, tapi apa yang ada ketemu di yang memang harusnya terbuang, tapi bisa kamu manfaatin. Nanti kalau kamu bingung cara membuatnya, kamu bisa buka di buku temamu, tema 3, halaman 18. Di situ ada contoh membuat kolase
burung dari bahan alami. Oke, nanti kalau kamu dalam prosesnya kamu buat video pendek saja, 1 menit gitu aja, 1 menit kamu di situ memberitahu benda-bendanya apa, langkahnya secara garis besar apa, nggak usah detail banget, nggak usah. Oke, itu video membuat kolasenya nanti diupload di latihan SPDP 4. Lalu hasil akhir kolasemu yang gambar terbaikmu tadi yang sudah selesai, fotokan, masukkan, upload ke latihan SPDP 5. Oke, ibu rasa tidak ada masalah. Selamat berkarya buat anak-anak ibu, tetap semangat, bye-bye.